Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi peristiwa di sekitar perundingan Linggarjati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Nizar, nomor absen 31, dan teman-teman saya. Saya Akhtar Muhammad, nomor absen 3. Saya Ibrahim Muhammad Setiawan, absen 18. Saya Septia Ramadini, absen 34. Dan satu lagi teman saya yang sedang dispen, Alisa Balkis, absen 4. Untuk pertanyaan pertama yaitu dalam bisa dilihat posternya, yaitu peristiwa di sekitar perundingan Linggarjati. Langkah diplomasi jalan menuju pengakuan. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perundingan Linggarjati dan apa sih hasil utamanya? Perundingan Linggarjati itu adalah perundingan yang diawalnya adalah diplomasi Indonesia setelah proklamasi. Jadi meskipun Indonesia saat itu sudah proklamasi, tetapi Belanda itu tetap menginginkan wilayah Indonesia karena Belanda itu masih menganggap bahwa Indonesia itu masih di bawah namanya. Jadi singkat ceritanya, Belanda dan Indonesia itu melakukan kesepakatan, yaitu bernama Kesepakatan Linggarjati. Apa sih hasilnya itu? Hasilnya adalah Belanda itu mengakui Indonesia de facto mengakui Indonesia dalam wilayahnya. Ya, Indonesia itu memiliki wilayah Jawa, Madura, Sumatera. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa kok nggak Papua, Sulawesi, Kalimantan? Nah, kenapa kok nggak pulau-pulau itu disebutkan juga? Karena pulau-pulau tersebut pada zaman itu masih dianggap punya Belanda. Jadi Belanda itu hanya menganggapnya itu Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Selanjutnya yaitu perundingan ini melibatkan beberapa tokoh penting, yaitu yang dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, dan Inggris juga ikut berperan sebagai penengah melalui Lord Kelvin. Setelah Belanda melanggar hasil perundingan dan melakukan agresi militer Belanda 1, PBB ikut terlibat dengan membentuk komisi konsuler untuk membantu mengawasi situasi di Indonesia. Setelah itu, perundingan Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 hingga 13 November 1946. Setelah itu, naskah persetujuan diparaf pada tanggal 15 November 1946. Naskah persetujuan dan resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1 sehingga keadaan kembali memanas. Perundingan ini diadakan karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menjajah. Di sisi lain, Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaannya tanpa harus terus berperang. Oleh karena itu, Inggris mendorong kedua pihak untuk menyelesaikan masalah melalui jalur diplomasi. Sayangnya, hasil perundingan tidak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga konflik kembali terjadi. Selanjutnya yaitu yang bagaimana sih jalannya perjanjian tersebut. Berjalannya perjanjian tersebut itu perundingan dilakukan melalui diskusi, tetapi tidak berjalan dengan baik karena Belanda itu melanggar perjanjian tersebut. Jadi sampai PBB itu melakukan tindakan membentuk komisi konsuler yang bertugas mengawasi gencatan senjata, mengumpulkan informasi di lapangan, dan melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Jadi ketika Belanda itu istilahnya mau menyerang Indonesia lagi, PBB itu sudah tahu. Jadi PBB juga melindungi seperti masyarakat Indonesia atau membantu untuk ikut membantu konflik yang ada di Indonesia.
perundingan Linggarjati merupakan upaya diplomasi pertama yang menghasilkan pengakuan de facto terhadap Republik Indonesia. Meskipun pelaksanaannya gagal dan memicu agresi militer Belanda I. Peristiwa ini membawa persoalan Indonesia ke forum internasional. Pembentukan komisi konsuler oleh PBB menjadi awal keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda dan membuka jalan bagi pembentuk Komisi 3 Negara. Sekian dari presentasi kami, bisa dilihat poster-posternya serta asal-usul perundingan Linggarjati. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.